Shalom, apa kabar semua? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Bertemu kita kembali dalam persekutuan doa Sabtu. Saya percaya kita sampai pada hari ini tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Dan mari kita terus bersemangat dalam persekutuan doa kita bersama. Mari, sebelum kita meneruskan persekutuan doa kita, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang telah Engkau sediakan bagi kami hingga pada hari ini Tuhan. Pada persekutuan doa pada hari ini kami sangat bersyukur dapat bertemu kembali walaupun secara online Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Bapa. Kami menyerahkan persekutuan doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang menaikkan mimpin pujian dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sebentar nanti Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan selepas ini kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan biar semuanya itu akan berbau harum di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita, Allah sumber kuatku. Haleluya. Pujian kita dengan jangan lelah. Haleluya. Jangan pernah lelah untuk bekerja untuk Tuhan kita. Terus bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan
kita teruskan dengan penyembahan kita, Kaulah Harapan. Mari kita mengangkatkan penyembahan ini sebagai satu doa kita pada Tuhan. Kita hayati lagu ini, bawakan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya. firman-Mu, biar hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu akan terus diberkati. Kau pakailah dia Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah pujian dan penyembahan daripada kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom RJ Ministry, apa kabar anak-anak Tuhan? Dimanapun kamu berada, sama ada kamu di Sabah, ataupun kamu di Sarawak, ataupun yang masih berada di Tanjung Malim, saya harap kamu semua dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik saja, dan berada terus kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi, thank you semua karena meluangkan waktu ini bersama-sama dalam persekutuan doa Sabtu kita. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan sharing. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu lah kan. Oke, kita pimpin dalam doa. Haleluya, haleluya, Bapa kami di syurga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji dan termulialah namamu Bapa. Kami datang di hadapan Engkau menaikkan ucapan syukur. Terima kasih buat ruang dan waktu ini. Kami semua berkesempatan dalam persekutuan doa Sabtu kami ini, walaupun mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain, tapi kami sangat-sangat mengucap syukur untuk waktu yang sangat indah ini. Kami dapat bersekutu bersama, walaupun sudah beberapa bulan kami tidak dapat berjumpa antara satu sama lain, bahkan kami semua sudah berada di kampung masing-masing. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh lagi bersekutu bersama-sama melalui online meeting maupun melalui telepon ya Bapa. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami akan mendengar sedikit sharing yang singkat ya Tuhan. Engkau lah yang berbicara di tengah-tengah kami, karena Roh Kudus Tuhan lah yang memimpin dan akan berbicara dalam hati setiap kami. Saya menyerahkan pribadi saya yang akan menyampaikan sharing. Kiranya Tuhan Engkau memakai, dan kiranya setiap kata-kata yang dikeluarkan itu adalah kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang daripada Tuhan, dan kiranya setiap telinga-telinga yang mendengar, Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara di dalam hati setiap pribadi anak-anakmu ya Bapa. Kami menyerahkan sesi sharing ini ke dalam tangan dan pimpinan penyertaan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Oke, jadi mari kita meneruskan sesi sharing kita pada hari ini. Tajuk dia ialah memandang Dia. Oke. Ini saya dasarkan dengan firman Mazmur 16 ayat 8, mana aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Jadi mata adalah organ yang sangat penting di dalam tubuh badan kita, karena tanpa mata kita tidak dapat melihatkan. Macam contohnya saya sekarang pun rabun, kalau saya buka begini saya tidak boleh nampak apa-apa, semuanya blur begitu. Jadi kiranya tidak fokus lah, sebab macam bukan tidak fokus tapi blur sejak saya nampak. Jadi betapa pentingnya mata itu kepada tubuh badan kita. Bahkan firman Tuhan sendiri menyatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat firman Tuhan ini berbicara bagaimana tubuh kita itu bergantung kepada mata, apa yang kita lihatkan. Dia bilang kalau matamu baik, jadi teranglah tubuhmu. Betapa pentingnya mata itu untuk menentukan sesuatu. Oke, jadi sebenarnya saya terfikirlah macam apa perkongsian yang saya mau bawa di dalam sesi sharing ini. Jadi satu hari ini kan, beberapa hari yang lalu lah, kakak ipar saya dia tengok cermin, lepas tu dia cakap, dan dia dengan muka yang sangat risau lah, dia bilang, aduh, ada sudah rambut putih saya, sehelai rambut putih, macam begitu. Dia sangat risau saat itu. Dia bilang, tua sudah kakak nih, dia bilang macam begitu. Terus tuh kan terdetik di dalam hati saya lah, macam wow, macam sehelai rambut putih itu kan boleh mengubah mood seseorang begitu, menjadi begitu down lah, macam begitu. Terus saya terfikir, tapi itu hanya sehelai rambut putih, masih banyak lagi rambut hitam yang lain. Jadi di situ kan saya terfikir macam betapa pentingnya fokus kita lah terhadap sesuatu perkara itu yang menentukan apa respon kita terhadap situasi kita. Jadi di sini apa yang saya mau sampaikan, saya reflect balik dengan keadaan 2020 ini, setakat inilah sehingga bulan Agustus ini banyak sekali hal-hal yang berlaku, gempa bumi, letusan gunung berapi, wabak penyakit pandemik yang kita alami sehingga saat ini yang menggoncangkan dunia dengan virus terkecil itu sejak COVID-19 itu yang bukan hanya menjejaskan kita tetapi seluruh dunia.
begitu juga dengan pergumulan-pergumulan yang lain, sama ada pribadi ataupun dalam keluarga ataupun dalam pembelajaran kita, terutamanya online classes yang sangat mencabar lah bagi saya. Jadi saya terpikir yang setiap kita mempunyai pilihan kan sebagai manusia. Setiap kita ada pilihan untuk menentukan segala sesuatu itu. Bahkan Tuhan sendiri memberikan pilihan buat Adam dan Hawa kan, untuk sama ada mau memakan buah kehidupan itu ataupun tidak kan. Jadi macam betapa pentingnya satu cara pikir itu menentukan respon kita ataupun pilihan kita yang seterusnya. Jadi kita sentiasa punya pilihan sama ada kita mau fokus apa di dalam hidup kita. Dalam keadaan hidup kita yang bergoncang, mungkin kita memilih untuk fokus kepada masalah, ataupun mungkin kita memilih fokus kepada Tuhan. Jadi itu sangat penting lah macam mana cara pandang kita terhadap suatu masalah itu. Oke, jadi di dalam sharing saya ini, saya mau kita refleks semula lah cara pandang kita di dalam kita menghadapi sesuatu masalah. Apa yang pertama yang akan kita pikirkan apabila kita berdepan dengan pergumulan-pergumulan hidup? Adakah kita akan terus-menerus berpikir tentang masalah itu, ataupun memandang Tuhan yang berada di sebelah kananku, bilang kan yang di dalam ayat firman tadi itu. Jadi apabila kita tinggal di dalam hadirat Tuhan dan fokus kepada Tuhan, kita dapat menghadapi keadaan dengan baik. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata kan. Tuhan tidak pernah menjanjikan semua akan berjalan dengan mudah, tetapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Jadi fokus kita itu, ya fokus kita maksudnya macam kalau kita berpikiran positif itu tidak akan mengubah, tidak akan menyelesaikan lah sesuatu masalah itu, pergumulan kita itu, tetapi at least cara pandang kita itulah yang menentukan apa yang kita respon nih. Jadi itu sangat penting. Jadi perkongsian ini saya mau mengambil contoh daripada cerita Daud melawan Goliat itu di dalam 1 Samuel. Saya teringatlah sebab saya sangat-sangat kagum bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam membantu Goliat ini. Jadi ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau petik, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi di sini kan melihat bagaimana yakinnya Daud, bagaimana Daud mengimani penyertaan Tuhan itu ketika dia berhadapan dengan Goliat lah. Daud tetap tinggal tenang di dalam Allah walaupun dia berhadapan dengan Goliat. Sebab Goliat secara manusiawi lah, kalau kita yang berada di tempat Daud kan, kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu, mesti kita akan sangat takut, mesti kita akan terfikir, kita akan fokus untuk mencari cara macam mana saya mau melawan si Goliat, apa yang saya perlu pakai, apa yang saya perlu bawa, apa strategi kan yang mungkin saya boleh lakukan supaya si Goliat kalah di tangan saya, macam begitu. Tetapi even di dalam tuh cerita Alkitab sendiri pun Saul memberikan dia punya pakaian begitu lengkap begitu kan, tetapi si Daud dia pakai tapi dia buka semula kan, dan dia tidak membawa apa-apa itu begitu macam, dan dia berkatalah yang bahwa engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, ya, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia bilang, saya instead of orang itu si Goliat sudah well prepared tapi si Daud apa saja yang dia pergi bawa kan, tapi dia jawab si Goliat dengan yakin bahwa dia membawa Tuhan semesta alam. Jadi
Saya sangat amazed macam mana kan Daud ketika itu kan cara pandang dia itu boleh saja dia fokus kepada masalah yang macam contohnya tubuh badan si Goliat itu lebih besar daripada dia kan, macam mana saya mau lawan si Goliat nih, macam begitulah. Tapi instead of dia memikirkan hal-hal seperti itu, dia fokus kepada Tuhan yang menyertai dia. Jadi macam saya sangat amazed lah macam mana cara pemikiran kita itu boleh mengubah situasi itu 360 derajat. Mungkin kalau dia tetap fokus kepada masalah dia ataupun si Goliat begitu, mungkin dia akan lama sudah tarik diri. Mungkin kita tidak akan baca cerita ini, kita tidak akan tahu. Tetapi ini yang terjadi, dia instead of dia fokus kepada masalah dia itu, lawan dia itu, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Jadi di sini orang yang senantiasa memandang Tuhan akan mengimani dan tidak akan gentar, sebab knowing that God is in control over everything. Jadi orang yang senantiasa memandang Tuhan kan dia tidak akan takutlah, sebab dia tahu Tuhan itu yang mengendalikan segala sesuatu, bahkan semesta alam ini Tuhan yang punya. Jadi marilah kita menjadi seperti Goliat yang senantiasa memandang dia, yaitu Tuhan kita, sumber pengharapan kita, sumber pertolongan dan keselamatan kita itu. Tapi di sini memandang bukan hanya berarti dari sudut kita memandang memandang beginilah, tetapi memandang firman Tuhan, ya, memandang apa yang Tuhan katakan tentang kita, bahwa dia itu beserta kita, bahwa pencobaan yang kita lalui itu tidak akan melebihi kekuatan kita, ya, bahwa kita boleh senantiasa datang kepada dia, bahwa Tuhan itu senantiasa dekat dengan kita. Jadi di sini ya saya simpulkan, marilah kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu masalah dengan fokus kepada dia, meneladani karakternya ataupun karakter-karakter di dalam cerita Alkitab seperti Daud salah satunya, dan juga memegang teguh janji Tuhan bahwa dia senantiasa menyertai kita. Ya, jadi semuanya berbalik kepada firman Tuhan lah. Apa-apapun yang kita hadapi dan bagaimana kita mau memandang dia adalah dengan kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Sebab bagaimana kita mau senantiasa memandang Tuhan kan kalau kita dalam keadaan yang jauh daripada dia. Jadi senantiasalah dekat dengan sumber air, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Jadi sampai di sini saja saya punya sharing singkat, yang memang sangat singkat, tapi saya berdoa supaya Roh Kudus Tuhan lah yang berbicara di dalam hati setiap anak-anak Tuhan dimanapun kamu berada. Dan mungkin saya tidak tahu apa pergumulan ataupun apa yang kamu alami ketika saat ini, ataupun apa Goliat yang kamu hadapi pada saat ini, tetapi marilah kita sama-sama memandang dia, mengubah cara pandang kita dengan memandang Tuhan terlebih dahulu di dalam apapun keadaan hidup kita. Ya, jadi ini saja perkongsian singkat daripada saya. Saya akan tutup dalam doa. Oke. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami datang sekali lagi di hadapan Engkau, memberikan ucapan syukur. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami sebentar tadi. Terima kasih karena Tuhan Engkau mengingatkan kami ya Bapa, bahwa Engkau senantiasa berada
bersama-sama dengan kami dan menegur kami untuk mengubah cara pandang kami. Ampuni kami ya Bapa, kiranya sebelum ini kami terlebih merisaukan pergumulan-pergumulan atau permasalahan yang ada di hadapan kami itu melebihi iman kami kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, ajar kami ya Bapa supaya mempunyai mata yang senantiasa memandang Tuhan terlebih dahulu, instead of permasalahan kami sebesar apapun itu. Kami mengimani bahwa Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah yang mengawal segala sesuatu, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak ada kuasa yang lebih besar di dalam dunia ini selain daripada Engkau. Oleh itu ya Bapa, ajar kami untuk terus-menerus mengandalkan Engkau dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih, dan ya Roh Kudus Tuhanlah yang terus berbicara dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Bapa. Saya mengambil waktu ini mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan RJ Ministry yang sedang menghadapi final weeks untuk final exam atau final assessment kami ya Bapa. Saya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam apapun yang mungkin kami alami pada saat ini, mungkin struggle kami di dalam menyiapkan tugasan-tugasan ini, final assessment kami. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin, memberikan kami khidmat kebijaksanaan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan yang baik supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk pembelajaran kami ya Bapa. Saya berdoa supaya kami dapat mengatur waktu dengan baik juga ya Bapa, supaya kami tidak berlengah-lengah di dalam menyelesaikan tugasan kami dan senantiasa berusaha untuk memberi yang terbaik. Terima kasih ya Bapa untuk penjagaan dan penyertaan Engkau sepanjang semester ini. Kami sudah berjaya menghabiskan semester ini semuanya karena Tuhan yang memampukan kami ya Bapa, dan kami sangat-sangat mengucap syukur buat itu ya Bapa. Kami tidak lupa mau berdoa untuk kami punya Pastor Jamudi yang berada di Tanjung Malim yang melayani gereja RJ Ministry ya Bapa. Kami mau berdoa buat Pastor Jamudi dimanapun dia, apapun yang dia lakukan ya Tuhan, Engkau terus menerus memberi dia kekuatan, memberi dia kesehatan yang baik, penghiburan, memberi dia kecukupan di dalam apapun yang dia perlukan ya Bapa. Kiranya Engkau terus menerus menguatkan dia di dalam apapun mungkin pergumulan yang dia alami, dan juga memakai dia dengan luar biasa di dalam pelayanan dia di RJ Ministry. Kami mengucap syukur di dalam segala sesuatu yang berlaku, yang baik, yang buruk. Kami percaya Tuhan Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kami menutup persekutuan doa Sabtu kami ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan terus menerus hari-hari yang mendatang ke dalam tangan dan penyertaan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Lord. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amen. Jadi itu saja perkongsian saya. Dimanapun kamu berada, stay safe, stay at home lagi kan? Ya, stay at home dan jaga kebersihan, jangan lupa pakai mask. Thank you, Tuhan memberkati kamu. Jumpa lagi di dalam persekutuan doa kita yang akan datang. Tuhan memberkati.